langsung di sini bahwa surat tuntutan yang dibacakan dan disampaikan dalam persidangan yang lalu sungguh bukan sebuah tuntutan yang didasarkan pada fakta hukum yang ditemukan selama persidangan. Sebab sekalipun jaksa penuntut umum menyatakan bahwa surat tuntutannya adalah didasarkan pada fakta persidangan dan atau fakta hukum, namun sesungguhnya tidaklah demikian. Sebab apabila kita cermati dalam seluruh proses persidangan yang telah dilalui, dapat ditemukan beberapa kejanggalan dari tuntutan jaksa penuntut umum ini, yaitu: 1. Jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan. Padahal perbuatan terdakwa yang dituntutkan adalah perbuatan terdakwa dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2012. Artinya terdakwa dituntut dengan aturan hukum yang belum ada ketika perbuatan terdakwa dilakukan. 2. Pada bagian fakta-fakta persidangan, dari 6 orang saksi dan 1 orang ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum hanya menguraikan 5 keterangan saksi dan 1 keterangan ahli. Ini artinya ada 1 keterangan saksi jaksa penuntut umum yang dihilangkan, yaitu keterangan saksi Hadiono. Selain itu, dari 10 orang saksi dan 1 orang ahli yang dihadirkan oleh terdakwa, jaksa penuntut umum hanya menguraikan 8 keterangan saksi dan 1 orang ahli. Ini artinya ada 2 keterangan saksi terdakwa yang dihadirkan yang dihilangkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu keterangan saksi Sulaiman Mulia dan saksi Sugiarto KH. Bahwa tidak ada penjelasan dari jaksa penuntut umum kenapa keterangan saksi tersebut dihilangkan dari fakta-fakta persidangan. 3. Selain menghilangkan keterangan beberapa saksi, jaksa penuntut umum juga menghilangkan fakta hukum, yaitu berupa 20 bukti surat yang terdakwa ajukan. Padahal bukti-bukti ini jelas merupakan bagian dari fakta-fakta persidangan, namun tidak ada satupun bukti ini diakui oleh jaksa penuntut umum dan tidak juga dipertimbangkan di dalam tuntutannya. Pada bagian fakta-fakta yuridis, tiba-tiba jaksa penuntut umum memunculkan keterangan saksi Dani. Padahal saksi ini tidak pernah dihadirkan dan didengar keterangannya dalam persidangan. Sehingga dari mana dan ada apa yang menjadi dasar jaksa penuntut umum memasukkan keterangan saksi Dani ini? 5. Pada bagian pembuktian unsur-unsur pasal, dari 6 orang dan 1 orang ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum serta 10 orang saksi dan 1 orang ahli yang dihadirkan oleh terdakwa, jaksa hanya mengungkapkan dan mempertimbangkan keterangan 2 orang saksi dan 1 orang ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan mengesampingkan semua keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa, termasuk keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sendiri. Padahal jika jaksa penuntut umum sedari awal yakin dengan keterangan 2 orang saksi ini saja cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, maka seharusnya persidangan ini dapat berjalan lebih cepat dan efektif sehingga prinsip peradilan cepat dapat terpenuhi. Bahwa pertama-tama terdakwa dan tim kuasa hukum menegaskan tidak benar tuntutan jaksa penuntut umum yang telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan. Berikut ini kami uraikan unsur-unsur pasal dalam tuntutan jaksa yang benar, yaitu unsur kawasan hutan. Bahwa pada analisis yuridis atas unsur pasal yang ditentukan oleh JPU ini, sengaja kami memulai dengan menguraikan tentang apa itu yang dimaksud dengan kawasan hutan. Sebab dengan adanya pemahaman mengenai apa itu yang dimaksud dengan kawasan hutan secara baik dan benar, maka akan menjadi baik dan benar pula alur berpikir kita semua mengenai tindak pidana yang dilarang dilakukan di dalam kawasan hutan. Pasal 1 huruf C Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa yang disebut kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Bahwa pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan nomor 45/PU/9 berdasarkan permohonan judicial review atas dasar frasa ditunjuk dan atau di dalam ketentuan pasal 1 huruf C Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 bahwa ketentuan dan pelaksanaan mengenai pengukuhan kawasan hutan ini kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri
Kehutanan RI nomor P.44/Menhub/2 tentang pengukuhan kawasan hutan. Sementara dalam perkara akuo, area yang dinyatakan sebagai tempat kejadian perkara adalah belum ada penetapan dan belum ada pengukuhan sebagai kawasan hutan, melainkan hanya penunjukan kawasan hutan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu SK Menteri Kehutanan RI nomor 173/KPTS-2000/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan area hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau di Kelurahan Batu Kerikil, Kecamatan Sungai 9, Kota Dumai telah ditunjuk sebagai kawasan hutan produksi bagan si api-api. Pertama, unsur menyuruh. Di dalam fakta persidangan yang ada, tidak ada satupun saksi atau alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa menyuruh untuk melakukan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan. Semua orang yang datang kemudian setelah terdakwa adalah tindakan kemauan sendiri, bukan disuruh oleh terdakwa. B. Unsur mengorganisasi. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang 18/2013, yang dimaknai dengan terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur yang terdiri atas 2 orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan pengrusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil. Dalam faktanya unsur ini tidak terpenuhi oleh terdakwa karena terdakwa merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan yang di dalam kesehariannya melakukan peladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil. Terdakwa benar melakukan peladangan secara tradisional dan tidak dimaksudkan untuk urusan hutan. Demikian juga dengan masyarakat lainnya yang ada di sana. Dalam hal kegiatan dilakukan secara berkelompok sejauh ini, terdakwa merupakan terdakwa tunggal dalam perkara ini. Jika memang terdakwa dituntut melanggar ketentuan kedua pasal ini, maka seharusnya pihak-pihak lain termasuk dianggap kelompok yang tertentu juga dapat dikenakan pidana. Bahkan ada beberapa orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum seperti Kusma dan Wijaya Umar yang melakukan jual beli lahan di wilayah tersebut. Mereka hanya sampailah kami pada kesimpulan perkara akuo, yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan fakta hukum serta unsur-unsur pasal yang dituntutkan kepada diri terdakwa terbukti: 1. Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang diajukan kepada terdakwa adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi dan atau menggerakkan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur di Undang Pasal 94 ayat 1 huruf A junto pasal 19 huruf A Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu tahun 2002 hingga 2012, maka menjadi sangat jelas bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa telah melanggar 2 azas hukum pidana, yaitu pertama azas legalitas, yang kedua azas non retroaktif. Bahwa selain itu azas non retroaktif ini juga disebutkan di dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa oleh karena berdasarkan peta lampiran SK Menteri Kehutanan RI nomor 173/KPTS-2000/1996 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan area di wilayah Provinsi Tingkat 1 Riau untuk peta tata guna hutan kesepakatan TGAK dan peta perkembangan tata batas kawasan hutan Provinsi Riau, maka menjadi jelas bahwa lokus delikti atau tempat kejadian tindak pidana yang dituntutkan pada diri terdakwa merupakan kawasan hutan yang statusnya baru sebatas penunjukan kawasan hutan dan belum merupakan kawasan hutan yang ditetapkan. Maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan junto Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan, junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/2012 untuk peraturan Menteri Kehutanan RI nomor P.44/Menhub/2012 tentang pengukuhan kawasan hutan,
Junto Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P-62/Romawi-2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P-44/Romawi-2012 tentang pengukuhan kawasan hutan yang menyatakan bahwa definisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan sebagai hutan tetap. Maka menjadi sangat jelas bahwa lokus delicti atau tempat kejadian tindak pidana yang dituntutkan kepada diri terdakwa bukan dan atau belum dapat dikualifikasi sebagai kawasan hutan. Bahwa oleh karena lokus delicti yang dituntutkan kepada terdakwa bukan atau belum dapat dikualifikasi sebagai kawasan hutan, maka sebagaimana pendapat ahli kehutanan yang dihadirkan Dr. Mirna Asar Fitri yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut. Maka apabila ada orang dan atau sekelompok masyarakat yang menguasai dan atau memanfaatkan kawasan hutan yang statusnya belum ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka konsekuensi hukumnya adalah terhadap orang dan atas kelompok masyarakat ini tidak bisa dikenai sanksi hukum pidana sebagaimana diatur dan dirancang di dalam Undang-Undang Kehutanan maupun di dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan atau Pemberantasan Pengrusakan hutan. Karena pada dasarnya ketentuan-ketentuan hukum di dalam kedua undang-undang tersebut hanya bisa diterapkan ketika pemegang hak atas kawasan hutan sudah ditetapkan. Lanjut ke permohonan bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, di mana tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah tidak benar dan atau tidak tepat dan tidak terbukti, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk memutus perkara dengan aman. 1. Menyatakan terdakwa sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembakaran liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 94 ayat 1 A junto pasal 19 A Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. 2. Membebaskan terdakwa sekali dari dakwaan dan atau tuntutan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa sekali dari segala tuntutan hukum. 3. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi bagi terdakwa sekali sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Menetapkan dan memerintahkan barang bukti berupa 1. Unit Cinsau merek US 568 serta 1 unit genset 16 PK merek Suangcai model S1100 warna biru serta dinamo merek Dongpeng tipe ST 7,5 dikembalikan kepada pemiliknya. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang selanjutnya. Hormat kami tim kuasa hukum